Bapak Ibu, Saudara Saudariku yang dikasihi Tuhan, apa sih Advent itu untuk kita semua? Sudah ada jawabannya atau belum? Sudah? Tadi di pengantar saya sudah bertanya kan, yang seperti apa? Masih banyak pertanyaan lain. Kita hari ini merayakan hari Minggu Advent, tanda gereja memasuki tahun liturgi yang baru. Pertanyaannya tadi sudah, sekarang pertanyaan lain. Selain apa makna Advent bagi kita, seberapa pentingkah masa Advent ini bagi perkembangan iman kita? Penting atau tidak? Jawab dalam hati ya. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan? Advent itu bagi kita apa? Penting atau tidak? Apa sih yang harus kita lakukan? 3 hal ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita untuk merefleksikan kembali seberapa pentingkah Advent itu bagi kita. Jangan hanya kita rayakan setiap tahun sebelum perayaan Natal, tapi setelah itu kita tidak tahu apa itu Advent. Pertama-tama, Santo Cyrillus dari Yerusalem pernah berkata, "Kami tidak hanya memberitakan satu kedatangan Kristus, tetapi juga kedatangan yang kedua." Tidak hanya memberitakan kedatangan yang pertama, tetapi juga kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama ditandai dengan kesabaran, kedatangan yang kedua akan membawa mahkota kerajaan ilahi. Advent berarti menantikan kedatangan Kristus secara utuh. Secara utuh. Maksudnya apa sih Romo? Secara utuh? Secara utuh itu tidak hanya kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama itu kapan? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Tetapi secara utuh kedatangannya kembali yang kedua. Baik kedatangan pertama maupun kedatangannya yang kedua. Maka tahun liturgi yang kita rayakan selama 1 tahun mulai hari ini, itu dimulai dari pewahyuan akan kelahiran, lalu kemudian kenaikan, wafat, sengsara, kenaikan, dan kemudian turunnya Roh Kudus, serta penantian akan kedatangan Tuhan yang bahagia dan penuh harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus melengkapi iman kita dalam merayakan Advent ini. Bukan hanya soal menanti kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan yang pertama, tetapi juga kedatangan yang kedua. Lalu Romo, kedatangan kedua itu apa? Dalam bacaan Injil sebenarnya kita sudah mendengarkan kan? Tanda-tanda bahwa Kristus akan datang dengan kekuasaannya. Minimal ada 3 hal yang penting dalam iman Katolik yang menjelaskan tentang apa itu kedatangan Kristus yang kedua. Yang pertama adalah parusia. Itu namanya parusia. Parusia itu artinya kehadiran atau kedatangan kembali. Matius 24 ayat 3. Nanti kalau pulang tolong dicek ya. Semoga benar. Matius 24 ayat 3. Kristus dan ketika para murid bertanya kepada Yesus, bagaimana sih? Kapan semuanya itu akan terjadi? Hari penghakiman itu akan terjadi. Kapan itu semua akan terjadi? Mungkin kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kita mendengarkan itu kan. Tentang hari penghakiman. Yesus berkata, yang tahu hanya Allah sendiri, Bapa sendiri yang tahu. Jadi kedatangan kedua berarti parusia. Kedatangan penghakiman itu sendiri. Lalu yang kedua selain parusia adalah apokalips. Pasti kita sering mendengar kata ini kan? Apokalips itu sebenarnya artinya adalah penyingkapan dari yang tersembunyi, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Kedatangan kedua berarti menyingkapkan sesuatu yang ada dalam diri Yesus, yaitu keilahian ilah. Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga adalah epifani. Pernah dengar kata epifani? Epifani, penampakan Tuhan.
Tapi penampakan ini bukan berarti penampakan Tuhan yang nanti Epifani nanti ya. Penampakan berarti kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Karena penampakan Tuhan, penyingkapan kemuliaan ilahi, kedatangan Tuhan, yang kedua itu kita tidak pernah tahu. Kapan? Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, Advent harus dihayati sebagai tindakan Allah. Allah sendiri yang mempersiapkan kedatangan putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah Advent, tindakan Allah. Jadi kalau kita merayakan Advent adalah merayakan tindakan Allah yang mempersiapkan kedatangan putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kedatangan Putra Allah ke dunia adalah satu kejadian yang sekian dahsyat sehingga Allah hendak mempersiapkannya selama berabad-abad. Semua ritus dan kurban bentuk dan lambang perjanjian yang pertama. Jadi semua persiapan itu sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman nabi-nabi itu difokuskan, dipusatkan pada diri Yesus Kristus. Jadi kalau kita merayakan Advent berarti merayakan Allah yang mempersiapkan jalan yang terpuncak pada diri Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Nabi Yeremia bernubuat, sesungguhnya waktunya akan datang. Maka kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari semuanya itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ada yang masih ingat tadi dalam katekese singkat yang dibacakan oleh komentator? Ada yang masih ingat nggak? Apa sih yang harus kita lakukan selama masa Advent? Lupa Romo. Apa yang harus kita lakukan? Ya itu nanti minta aja fotokopinya ya, lalu dibaca ulang. Minimal, apa yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ialah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Karena kita mempersiapkan sesuatu yang dahsyat yang datang, maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Sama seperti Bapak Ibu sekalian yang datang ke gereja ini, ada yang tidak mandi? Pasti mandi semua ya, semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Pasti mempersiapkan diri karena mempersiapkan hati kita. Advent pun sama, mempersiapkan kedatangan Allah yang dahsyat. Caranya bagaimana? Mengarahkan hati kita kepada Tuhan lewat doa, meditasi, tindakan pertobatan, dan pengampunan. Sebenarnya nggak usah cari jauh-jauh. Baca saja bacaan-bacaan pada hari ini. Di situ ada petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, Yesus sendiri berpesan sambil memberi petunjuk, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Jadi Allah sendiri sudah mempersiapkan hati kita loh. Allah tidak hanya mempersiapkan jalan selama perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi juga Allah mempersiapkan hati kita. Masalahnya kita mau atau tidak? Kita mau membuka hati kita atau tidak? Mau mengarahkan hati kita kepada Allah atau tidak? Kadang-kadang kita justru menolak kehadiran Tuhan. Yesus sendiri berpesan, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Advent adalah suatu tindakan berjaga-jaga sambil berdoa. Penantian kedatangan Tuhan yang dahsyat itu agar kita mampu berdiri di hadapan Allah. Advent, salah satu cara yang lain ialah tindakan kasih kepada sesama. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipersiapkan. Bukan hanya jalannya sampai pada Yesus, tetapi hati kita pun dipersiapkan
akan kedatangan baik yang pertama maupun yang kedua. Marilah kita sungguh-sungguh menyadari ini sehingga kita tidak hanya larut pada pesta pora, feast, tetapi juga pada pertobatan, fast. Jadi Advent adalah soal fasting tapi juga feasting. Jadi berkorban tetapi juga merayakan dengan sukacita. Dan perayaan itu semua harus didasarkan pada perubahan hati dan pertobatan yang mendalam. Tuhan memberkati kita sekalian.